Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi sahabat setia Tias Farm dimanapun Anda berada. Kali ini Tias Farm berada di Kompleks Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka Rakor MKKS berkenaan dengan paparan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Pak Malik. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, untuk memastikan bahwa kita semua ada di sini, semangat pagi. Pagi. Baik Bapak Ibu, dan yang sudah mengaktifkan itu untuk Pulang Pisau itu baru 86,84% gitu ya, dari akun itu. Kemudian setelah saya cari-cari lihat perinciannya, ada beberapa sekolah yang belum 100%. Yang pertama SMP 1 Kahiyang Tengah, yang kedua SMP 3 Kahiyang Tengah, yang ketiga SMP 1 Atap 1 Jambiran Raya. Yang belum 100% ini ya. Bukan, yang khusus guru. Yang khusus guru. Ini sudah saya saring. Saya saring yang khusus guru saja. Nah ini bisa ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Mungkin yang punya akun itu ada yang sudah pensiun. Mungkin juga yang punya akun itu sudah meninggal atau apa dari sisi administrasi gurunya ya. Baik, gurunya tidak serumit dulu, banyak yang harus dibuat gitu ya. Tetapi untuk kurikulum Merdeka itu dia lebih sederhana ya. Salah satu contohnya pada RPP kan dia hanya menggunakan RPP 3 komponen itu ya, 3 komponen. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memilih apakah mau mengembangkan RPP atau mau mengembangkan modul ajar gitu ya. Kalau membuat modul ajar berarti tidak perlu membuat RPP ya. Itu pilihannya. Jadi namanya juga merdeka ya, merdeka bisa memilih ya, bisa memilih. Itu dari segi administrasinya. Kemudian dari segi konten dia juga lebih sederhana Bapak Ibu. Lebih sederhana, lebih kontekstual, lebih mengedepankan ciri khas kedaerahan kita ya. Jadi yang mendasari kurikulum itu adalah jadi kita belajar dengan cara daerah kita sendiri gitu ya, tidak belajar dengan standar daerah yang lain. Jadi mengangkat kearifan lokal daerah kita untuk cara belajarnya Bapak Ibu. Kemudian itu dari segi kelebihannya ya, keistimewaannya. Kemudian kita lihat dari segi kontennya atau strukturnya. Kalau strukturnya itu tidak terlalu banyak sih berubah, hanya ada satu mata pelajaran itu informatika ya, yang pertama. Kemudian seni dan prakarya ya digabung, seni budaya dan prakarya digabung. Hanya kemudian ada beberapa mata pelajaran yang berkurang jumlah JP-nya, jumlah jam pelajarannya, tetapi kementerian menjamin gitu ya, seperti katakan Bu Kasikur tadi, kementerian menjamin bahwa kalau jam untuk sertifikasinya sebelumnya itu cukup, dijamin akan tetap cukup gitu ya, kecuali memang di awal yang sebelum itu memang tidak cukup ya, tetap tidak cukup gitu ya. Tetapi yang sebelumnya cukup itu akan dijamin akan tetap cukup gitu ya, untuk sertifikasi. Baik Bu. Kemudian dari segi penerapannya Bapak Ibu sekarang ya, dari segi penerapannya. Nah, pemerintah tidak mewajibkan sekarang ya. Kalau tadi dikatakan 2023, saya belum mendapat informasi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu saja ya. Tidak, waktu 2 kali saya ke Jakarta itu saya tidak mendengar ada perkataan bahwa tahun 2023 atau 2024 mau tidak mau harus menerapkan. Saya belum mendengar itu.
belum mendengar itu. Ya, guru ya adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya, pembelajaran yang mengacu kepada minat dan kemampuan peserta didiknya, gitu ya. Salah satu contohnya adalah diferensiasi konten. Pertama ya, diferensiasi konten artinya materi yang Bapak Ibu sajikan itu jangan sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, bisa berbeda-beda, gitu ya. Karena daya tangkap atau gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Jangan lagi kita menganggap semua siswa harus menerima pelajaran dengan ceramah, semua siswa harus menerima pembelajaran dengan diskusi. Tidak selalu begitu Bapak Ibu. Mungkin saja dalam satu proses pembelajaran ada bermacam cara mereka belajar. Ya, ada yang melihat di video, ada yang mendengarkan melewati audio, ada yang dengan membaca tulis-tulisan, kemudian seperti itu ya. Ada juga yang mungkin berdiskusi. Jadi dalam satu proses pembelajaran itu bisa ada beberapa cara belajar mereka. Itu salah satu konsep belajar merdeka itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian lembar, ada juga yang mengumpulkan dia sendiri membacanya dengan audionya, gitu ya. Ada juga yang mengumpulkan videonya, dia membacakan puisi itu. Itu namanya diferensiasi produk, Bapak Ibu ya. Produk pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya. Nah itu yang bisa kita adopsi walaupun kita belum melaksanakan kurikulum merdeka. Bisa kita adopsi model-model pembelajarannya di kurikulum merdeka itu, ya bisa. Itu dipesankan oleh Ibu Eli kemarin ya dari Kemendikbud. Kita bisa sambil belajar sambil jalan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nantinya karena tahun ini sudah tutup untuk mendaftar, nah nanti kalau dibuka lagi pendaftaran untuk melaksanakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu diminta untuk memilih tiga penerapan ya, diminta untuk memilih tiga. Mungkin menjelang akhir tahun pelajaran ini mungkin akan dibuka kembali, gitu ya, pendaftaran untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Pilihan yang pertama itu adalah mandiri belajar. Tadi disampaikan Pak Agit dan Bu Ayang tadi ada mandiri belajar. Apa sih itu mandiri belajar, Bapak Ibu ya? Mandiri belajar itu adalah Bapak Ibu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Nah ini yang ini tadi kan, yang saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu ya, itu namanya mandiri belajar. Bapak Ibu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum sekolah Bapak Ibu. Itu yang tadi yang saya katakan tadi, menjadi belajar namanya itu. Tapi karena Bapak Ibu tidak terdaftar, belum terdaftar, jadi melaksanakannya secara anonim gitu ya, melaksanakan. Ya, tapi bukan ilegal, tetap legal saja. Tapi melaksanakannya secara anonim, maksudnya tidak terdaftar di Kemendikbud, gitu ya. Bapak Ibu melaksanakan mandiri belajar itu. Jadi sekali lagi saya ulang, mandiri belajar itu Bapak Ibu melaksanakan beberapa prinsip dari kurikulum merdeka. Mungkin itu adalah model pembelajarannya, mungkin itu adalah bentuk RPP-nya dan lain sebagainya. Tetapi tidak mengganti kurikulum yang sedang diterapkan sekarang. Kemudian yang kedua adalah mandiri berubah. Mandiri berubah. Kalau tadi dikatakan berubah gurunya ya. Ya, mandiri berubah itu adalah yaitu Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi tidak membuat perangkat ajar, tidak membuat perangkat ajar, tetapi menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ya, sebagian ini untuk PAUD, untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 ya Bapak Ibu. Jadi disediakan perangkat ajarnya itu disediakan. Lalu pilihan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya ya, itu mandiri berbagi. Mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Jadi bisa menyusun sendiri RPP, menyusun sendiri modul pembelajaran. Ya kemarin sempat juga dengan Pak Agit, tapi bukan membuat ya, tapi menganalisis saja ya. Ini bisa Bapak Ibu tanyakan, nanti Pak Agit dan saya bisa akan menanggapi. Pak Malik juga
ya, Malik juga ini yang terlibat juga di dalam apa namanya ya, dalam penggerak-penggerak itu ya, tapi jadi dia organisasi penggeraknya. Yang intinya nanti mereka akan sama-sama memberikan penjelasan. Kalau ada yang ingin pakai pertanyaan, silakan. Terima kasih. Saya kembali. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat dan memberikan informasi kepada Anda, silakan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hanya saja sekali lagi saya mohon izin bahwa pada saat itu tidak ada kesempatan untuk bertanya. Betul ya Pak? Oke, jadi pada saat sekarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.